Pernahkah Anda merasa bahwa di balik hamparan sawah yang hijau dan desa-desa yang sunyi, tersimpan rahasia yang tak tersentuh waktu? Tanah Jawa, dengan sejarah yang membentang ribuan tahun, bukan sekadar tempat di mana manusia hidup dan bertani, tetapi sebuah panggung di mana kebijaksanaan kuno dan kekuatan spiritual berdiam, menunggu untuk ditemukan. Apa yang tampak biasa bagi mata modern seringkali menyimpan pesan tersembunyi, simbol-simbol yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang bersedia menyelami lebih dalam. Dalam kesunyian candi-candi yang tegak, dalam ukiran kayu tua, dan dalam mantra-mantra yang terlupakan, tersimpan jejak-jejak sebuah dunia yang tak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Ada sebuah bahasa yang berkomunikasi tanpa kata-kata, sebuah arus energi yang mengalir dari bumi ke langit, dari nenek moyang ke generasi sekarang. Video ini akan membawa Anda menelusuri lapisan-lapisan misteri itu, membuka tabir yang telah disembunyikan berabad-abad, dan menunjukkan bahwa Jawa kuno lebih dari sekadar sejarah. Ia adalah portal menuju pemahaman diri dan alam semesta. Kita akan memulai perjalanan dengan memahami konteks historis dan filosofis yang membentuk Jawa kuno, menyingkap pemikiran dan praktik spiritual yang diwariskan oleh para pendahulu. Lalu, kita akan membedah inti dari kebijaksanaan ini, menyusuri konsep-konsep yang selama ini tersembunyi di balik simbol dan cerita rakyat. Akhirnya, kita akan menemukan cara praktis untuk menerapkan pengetahuan ini, merasakan resonansinya dalam kehidupan sehari-hari. Bersiaplah untuk membuka mata, hati, dan pikiran Anda terhadap kebenaran yang selama ini hanya terselubung di tanah Jawa. Apa yang akan Anda lihat dan rasakan bukan sekadar fakta sejarah, tetapi pengalaman yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, materi dengan spiritual, dan manusia dengan alam semesta. Ini adalah undangan untuk melangkah ke wilayah yang jarang dijamah, di mana misteri dan kebijaksanaan berbaur menjadi satu. Setiap jejak, setiap simbol, setiap mantra yang kita ungkap memiliki arti dan kekuatan yang dapat mengubah cara kita melihat dunia. Maka, mari kita buka mata kita terhadap warisan yang tak ternilai ini. Mari kita menembus lapisan-lapisan sejarah, mitos, dan filosofi yang telah membentuk identitas tanah Jawa dan menemukan rahasia yang selama berabad-abad tersimpan di balik kata, ukiran, dan doa. Sebuah perjalanan menakjubkan menanti, dan hanya mereka yang berani menyelami yang akan memahami sepenuhnya kekayaan yang tersembunyi ini. Untuk memahami tanah Jawa kuno, kita harus menenggelamkan diri dalam arus waktu yang panjang, menelusuri jejak-jejak kebudayaan yang membentang dari kerajaan-kerajaan awal hingga masa kolonial. Teks-teks kuno seperti Serat Centini dan prasasti-prasasti dari era Majapahit bukan sekadar catatan sejarah. Mereka adalah peta spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam, leluhur, dan kekuatan yang melingkupi dunia. Setiap kata, setiap simbol, dan setiap ritual yang tercatat memuat lapisan makna yang mendalam, menyampaikan prinsip-prinsip kosmik yang membimbing kehidupan masyarakat Jawa sejak berabad-abad silam. Filosofi Jawa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ajaran Kapitayan misalnya mengajarkan bahwa kesunyian dan pengamatan mendalam terhadap alam dapat membuka mata batin manusia terhadap arus energi semesta. Konsep seperti rukun, harmoni, dan selaras bukan sekadar norma sosial, tetapi cerminan dari hukum kosmik yang mengatur alam semesta. Dalam tradisi ini, manusia tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari jaringan energi yang saling terhubung, di mana tindakan, pikiran, dan niat memiliki resonansi yang jauh melampaui yang terlihat. Para leluhur Jawa kuno menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam memahami kebenaran. Pengetahuan tidak hanya diwariskan melalui kata-kata, tetapi juga melalui praktik, meditasi, dan ritual yang mendalam. Upacara-upacara seperti tirakat, puasa mutih, dan doa di tempat keramat bukan semata-mata formalitas,
melainkan metode untuk menyelaraskan diri dengan aliran energi yang lebih tinggi. Filosofi ini mengajarkan bahwa dunia luar hanyalah cerminan dari dunia batin, dan hanya melalui penguasaan diri seseorang dapat menembus tabir misteri yang tersembunyi di alam. Sejarah Jawa juga dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang memahami hukum kosmik dan mempraktikannya secara nyata. Raja-raja, brahmana, dan tokoh spiritual menggunakan pengetahuan ini untuk menata kerajaan, menjaga keseimbangan masyarakat, dan melestarikan harmoni antara manusia dan alam. Mereka menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada materi semata, tetapi pada keselarasan dengan prinsip-prinsip yang mengatur seluruh jagat raya. Dengan cara ini, kebijaksanaan Jawa kuno bukan hanya teori, tetapi alat hidup yang konkret untuk bertahan dan berkembang. Dengan memahami konteks historis dan filosofis ini, kita mulai melihat bahwa Tanah Jawa adalah laboratorium spiritual, di mana manusia belajar membaca tanda-tanda alam, memahami ritme kosmos, dan menemukan jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Setiap candi, setiap relief, dan setiap mantra yang tersisa bukan sekadar peninggalan budaya, tetapi peta yang mengarahkan kita untuk mengungkap misteri kehidupan dan menyadari keterhubungan kita dengan alam semesta. Di inti kebijaksanaan Jawa kuno, terdapat prinsip bahwa setiap fenomena di dunia ini memiliki lapisan yang dapat dibaca jika seseorang mau membuka indera batinnya. Alam, manusia, dan energi semesta berinteraksi seperti orkestra yang rumit, di mana setiap tindakan dan niat memunculkan resonansi yang dapat dirasakan oleh mereka yang peka. Konsep ini bisa dibayangkan seperti sungai yang mengalir. Permukaannya terlihat tenang, tetapi arus di bawah menyimpan kekuatan yang mampu mengubah bentuk tanah dan arah aliran. Memahami arus ini adalah kunci untuk menyentuh rahasia yang tersembunyi di Jawa kuno. Salah satu konsep utama adalah rasa, sebuah istilah yang merangkum persepsi, intuisi, dan kesadaran mendalam. Rasa bukan sekadar emosi, tetapi kemampuan untuk merasakan alur energi yang tak kasat mata, untuk membedakan mana yang selaras dengan hukum alam dan mana yang menimbulkan ketidakseimbangan. Dalam praktik spiritual Jawa, mengasah rasa adalah seperti memoles batu menjadi kristal. Kesabaran dan latihan terus-menerus mengungkap kejelasan yang tersembunyi di dalam diri. Simbol dan mantra yang diwariskan dalam teks kuno juga berperan sebagai peta untuk menavigasi dunia batin. Setiap ukiran candi, setiap relief, bahkan susunan kata dalam mantra dirancang untuk menggetarkan frekuensi tertentu dalam pikiran dan jiwa. Ibarat alat musik kuno yang hanya bisa dimainkan dengan sentuhan yang tepat, simbol-simbol ini menuntun seseorang untuk menyelaraskan diri dengan energi kosmik. Mereka yang mempelajari dan memahami simbol-simbol ini secara mendalam dapat membuka wawasan yang tidak bisa dicapai melalui logika biasa. Prinsip keselarasan ini juga terlihat dalam hubungan manusia dengan alam. Tanah, air, pohon, dan hewan bukan hanya sumber kehidupan fisik, tetapi juga medium energi yang dapat dibaca dan dimanfaatkan. Praktik spiritual Jawa mengajarkan bahwa dengan menghormati dan memahami alam, manusia dapat menyerap kekuatan yang menenangkan, memperkuat intuisi, dan membuka akses ke wawasan yang tersembunyi. Interaksi ini mengingatkan kita bahwa kehidupan sejati bukan terpisah dari alam, melainkan sebuah simfoni yang harmonis dengan segala sesuatu yang ada. Dengan memahami konsep-konsep ini, setengah perjalanan inti kita telah membuka tabir misteri Jawa kuno. Kita mulai menyadari bahwa kebijaksanaan ini bukan sekadar doktrin, tetapi pengalaman yang hidup, sebuah sistem yang mengajarkan kita untuk membaca tanda-tanda, merasakan alur energi, dan menafsirkan pesan tersembunyi dari dunia di sekitar kita. Jalan menuju pemahaman ini memerlukan kesabaran, ketelitian, dan keberanian untuk memasuki wilayah yang jarang dijamah oleh logika biasa. Melanjutkan inti kebijaksanaan Jawa kuno, kita mulai menyelami nuansa yang lebih halus, tempat di mana kontradiksi dan misteri berpadu
Salah satu prinsip yang sering disalahpahami adalah dualitas, terang dan gelap, hidup dan mati, lahir dan batin. Bagi orang modern, ini tampak seperti paradoks, tetapi bagi leluhur Jawa, dualitas adalah alat untuk memahami keseimbangan kosmik. Seperti yin dan yang menari dalam harmoni, setiap aspek kehidupan memiliki pasangan yang saling melengkapi, dan memahami pasangan ini adalah kunci untuk menavigasi jalan spiritual yang sejati. Ada pula dimensi yang kurang dikenal dari praktik Jawa kuno, kemampuan untuk membaca sandi alam, tanda-tanda yang muncul dalam mimpi, arah angin, atau perilaku binatang. Fenomena-fenomena ini bukan kebetulan, melainkan pesan yang dikodekan oleh alam untuk mereka yang peka. Seorang praktisi yang mahir dapat menafsirkan sinyal ini sebagai panduan untuk keputusan hidup, strategi bertani, bahkan pertahanan diri. Dengan kata lain, Jawa kuno mengajarkan cara hidup yang selaras dengan ritme alam semesta, bukan sekadar bertahan dalam waktu dan ruang. Sisi lain yang menarik adalah konsep energi leluhur yang mengalir melalui garis keturunan dan tempat keramat. Tidak semua orang menyadari bahwa candi, pohon tua, dan batu besar bukan hanya simbol sejarah, tetapi pusat energi yang tersambung dengan alam dan roh pendahulu. Menempatkan diri dengan sadar di tempat-tempat ini sambil mengamati ritme pernapasan dan niat batin dapat membuka pintu pemahaman yang tidak mungkin dicapai hanya melalui studi buku. Energi ini bagaikan sungai bawah tanah yang mengalir di bawah permukaan, kuat tapi tak terlihat, dan hanya mereka yang belajar menyesuaikan diri dengan arusnya yang bisa merasakannya. Dalam lapisan yang lebih dalam lagi, kita menemukan filosofi tentang penguasaan diri dan pengendalian pikiran. Leluhur Jawa menekankan bahwa dunia luar hanyalah refleksi dari dunia batin. Kekacauan dan kedamaian yang kita alami adalah cerminan dari kondisi internal kita. Oleh karena itu, latihan batin, meditasi, dan tirakat bukan sekadar ritual, tetapi sarana untuk menyeimbangkan energi internal, sehingga seseorang dapat bertindak dengan bijaksana, harmonis, dan selaras dengan alam semesta. Dengan memahami dimensi ini, kita mulai melihat Jawa kuno bukan sebagai cerita masa lalu yang kering, tetapi sebagai sistem hidup yang kaya dan dinamis, di mana filosofi, simbol, alam, dan energi spiritual saling terjalin. Pengetahuan ini menuntun kita untuk hidup lebih sadar, merasakan resonansi energi di sekitar kita, dan menafsirkan tanda-tanda yang tersembunyi, membentuk pengalaman spiritual yang nyata dan praktis di kehidupan sehari-hari. Setelah menyelami lapisan filosofi dan misteri Jawa kuno, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari? Langkah pertama adalah membangun kesadaran terhadap rasa dalam diri sendiri. Luangkan waktu untuk diam, perhatikan detak jantung, pernapasan, dan sensasi tubuh. Latihan sederhana ini, meskipun tampak kecil, membantu kita mengasah intuisi dan membedakan aliran energi yang selaras dari yang mengganggu. Selanjutnya, praktikan koneksi dengan alam. Jalan kaki di hutan, duduk di tepi sungai, atau menyentuh pohon tua, bukan sekadar rekreasi, tetapi metode untuk menyerap energi yang menenangkan dan menyelaraskan diri dengan ritme alam. Perhatikan tanda-tanda halus, misalnya arah angin, suara burung, atau perubahan cahaya, sebagai petunjuk yang memberi informasi tentang situasi internal maupun eksternal. Dengan latihan rutin, hal ini menjadi alat praktis untuk membuat keputusan lebih bijaksana dan hidup lebih harmonis. Tirakat dan meditasi Jawa juga dapat diterapkan dengan versi yang lebih sederhana. Cobalah berpuasa ringan atau diam sejenak di pagi hari sambil mengamati napas dan pikiran. Tujuannya bukan sekadar menahan diri, tetapi menata energi batin sehingga lebih fokus dan selaras. Ketika dilakukan secara konsisten, praktik ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih dalam terhadap diri sendiri, mengurangi stres, dan meningkatkan ketajaman intuisi dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Terakhir, gunakan simbol dan mantra sebagai sarana pengingat kesadaran. Menulis mantra sederhana, mengamati ukiran atau pola tradisional, atau
sekadar merenungkan cerita leluhur dapat menimbulkan resonansi batin yang memperkuat konsentrasi dan ketenangan. Kunci dari semua praktik ini adalah kesabaran, konsistensi, dan niat yang murni. Dengan pendekatan ini, kebijaksanaan Jawa kuno tidak hanya menjadi pengetahuan teoretis, tetapi menjadi alat hidup yang nyata, yang menghubungkan kita dengan energi semesta dan memandu perjalanan spiritual pribadi. Tanah Jawa kuno menyimpan warisan yang jauh melampaui sejarah dan budaya. Ia adalah peta spiritual yang mengajarkan kita untuk membaca energi, menafsirkan tanda-tanda, dan menyelaraskan diri dengan alam semesta. Dari rasa yang halus hingga simbol-simbol tersembunyi, setiap lapisan kebijaksanaan ini menuntun kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar kita. Melalui praktik sederhana namun mendalam, diam, tirakat, meditasi, dan koneksi dengan alam, pengetahuan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membuka jalan bagi ketenangan batin, intuisi yang tajam, dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Jawa kuno mengajarkan bahwa rahasia terbesar bukanlah yang tersimpan di masa lalu, tetapi yang kita bawa dan realisasikan dalam hidup sekarang. Maka, mari kita merenungkan jejak leluhur, menelaah simbol, dan merasakan aliran energi yang selama ini tersembunyi. Setiap langkah kecil dalam memahami dan mempraktikkan kebijaksanaan ini adalah langkah menuju hidup yang lebih selaras, penuh makna, dan penuh keajaiban. Rahasia tanah Jawa kuno menunggu untuk dihidupkan kembali dalam diri kita.